Annette menahan amarahnya dan menatap si gendut Toms, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Wajah si gendut Toms memerah dan membela, sebenarnya, ada kesalahpahaman di sini. Bibi, dengarkan penjelasan aku. Annette berkata dengan acuh tak acuh, baik, kalau begitu, kamu jelaskan padaku. Sebenarnya, aku, si gendut Toms ragu-ragu, tidak bisa berkata apa-apa. Omong kosong, sekarang buktinya sudah sangat jelas, apalagi yang bisa dia jelaskan. Annette berkata dengan acuh tak acuh, jadi, bicara gagap seperti itu adalah penjelasanmu. Si gendut Toms, sialan kamu bajingan. Kamu lebih rendah dari babi dan anjing, sialan. Pergi, jangan biarkan aku melihatmu lagi, semakin melihatmu aku merasa semakin jijik. Setelah dimarahi habis-habisan oleh Annette, si gendut Toms juga marah sedikit ingin melakukan sesuatu. Sial, meskipun aku yang melakukannya, memangnya kamu bisa melakukan apa padaku? Tutup mulut busukmu, kamu wanita tua tidak memenuhi syarat untuk memarahiku. Hari ini aku akan mengatakan dengan jelas di sini, aku akan tetap menikahi Elisa. Jika kamu tidak setuju, sekarang aku akan kawin lari dengannya dan malam ini langsung tidur bersama. Elisa sangat marah, kamu, tidak tahu malu, bajingan kurang ajar. Si gendut Toms tertawa keras, Bok, seperti yang kamu inginkan maka hari ini aku akan menjadi bajingan. Elisa memelototi si gendut Toms, dan berkata, kebaikan akan mendapatkan kebaikan, kejahatan akan mendapatkan kejahatan juga, bukan tidak mendapatkan balasan, hanya saja waktunya belum tiba. Cepat atau lambat, kamu akan mendapatkan balasan dari Tuhan. Tuan Valkyrie, ayo kita pergi. Elisa bersiap ingin pergi bersama mereka. Namun, si gendut Toms menghentikan mereka berdua dan mengutuk, pergi. Jangan mimpi. Hari ini aku tidak hanya ingin mendapatkanmu, tetapi juga membuat bajingan ini lumpuh. Nah, jika biarkan dia menyaksikan wanita kesayangannya ditekan di bawah selangkanganku, apakah dia akan berpikir untuk pergi mati? Membayangkannya saja sudah bikin semangat. Saat berbicara, si gendut Toms mengeluarkan ponsel dan menelepon, kakak sepupu, di mana kamu? Bawa orang ke TK Kiseki, bantu aku hajar seseorang. Jangan khawatir, setelah pekerjaan selesai, aku akan memberimu 10 miliar. Wajah Elisa dan Annette seketika pucat ketakutan. Mereka tahu, kakak sepupu si gendut Toms itu bergabung dalam dunia gelap dan memiliki kekuatan di underground. Sekarang si gendut Toms sedang panik dan bertindak gegabah, dan dia sangat mungkin untuk melakukan hal yang kejam dan tidak manusiawi. Elisa buru-buru menarik Reka dan hendak pergi, Tuan Valkyrie, abaikan dia, ayo kita pergi. Reka menggelengkan kepalanya, tidak bisa pergi. Annette juga membujuk, Reka, Bibi sebelumnya sudah salah menilaimu, Bibi minta maaf padamu. Kids lebih bok kembali dulu, masalah ini kita bahas lagi nanti dengan penuh pertimbangan. Reka berkata, tidak ada gunanya, lagi pula, kalian juga korban. Oh iya, Elisa, aku tanya padamu, berapa nilai pasaran TK Kiseki ini? Elisa sedikit linglung dengan pertanyaan seperti itu, dia tidak tahu mengapa Reka menanyakan hal ini. Tapi dia tetap menjawab, aku tidak begitu paham. Tapi ibuku adalah seorang pendidik, harusnya dia tahu. Annette berkata, nilai pasarannya sekitar 600 miliar. Reka sedikit kecewa, hanya 600 miliar, terlalu sedikit. Meskipun sedikit namun itu juks uang, jadi diam saja. Elisa, aku bersiap untuk menggabungkan sekolah ini ke dalam Tomota Group. Bisakah kamu mendedikasikan sebagian waktumu untuk mengurus sekolah ini? Kerumunan di sekitar yang menyaksikan ini tertawa terbahak-bahak. Siapa yang memberi bocah ini keberanian untuk berkata seperti itu? Dia hanya seorang pekerja migran, seumur hidupnya bisa menyisakan ratusan juta adalah batasannya, dan dia ternyata memiliki ide membeli sekolah ini dengan nilai pasaran 600 miliar. Dia pasti sedang bercanda, benar, pasti begitu. Annette juga tidak tahu harus bagaimana. Siswa ini dulu saat sekolah suka membual,
sampai sekarang kebiasaannya ini masih belum diubah. Namun, Elisa tahu bahwa Reka memang memiliki kemampuan ini. Dia dengan sungguh-sungguh berkata, "Tuan Valkyrie, aku tidak mahir dalam pendidikan, aku benar-benar minta maaf." Reka berkata, "Tidak apa-apa, aku akan memanggil seorang ahli." Beberapa orang yang menyaksikan ini di sekitarnya tidak bisa menahan tawa. Elisa masih ingin membujuk Reka untuk pergi, tetapi pada saat ini beberapa mobil van melaju dan berhenti di dekatnya. Pintu mobil terbuka, belasan pria kuat keluar dari mobil, penuh dengan aura membunuh. Pemimpinnya adalah seseorang yang memiliki bekas luka pisau di wajah. Melihat pihak lawan, hati Elisa dan Annette berdebar kencang. Itu kakak sepupu si gendut Toms, Keiko sudah datang. Elisa segera mengepalkan tinjunya dan berbisik, "Bu, telepon saja polisi." Annette segera mengeluarkan ponsel ingin menghubungi polisi. Namun, Reka menghentikan Annette, "Tidak apa-apa, biarkan aku menanganinya." "Kamu." Annette tampak terkejut. Reka mengangguk, melindungi kedua orang ini di belakangnya. Si gendut Toms menyapa Keiko dan berkata, "Kok Keiko, kamu akhirnya datang, adik sepupumu sudah hampir mati tidak berdaya." Pihak lawan memukul wanitaku dan aku tidak mempermasalahkannya, tetapi masih mengancam aku untuk berlutut padanya dan minta maaf. "Hei, aku menyebut namamu juga percuma. Dia bahkan menghinamu sebagai manusia sampah." Keiko sangat marah, "Wah, begitu sombong. Berani membuat masalah di tempatku, sepertinya sudah bosan hidup. Katakan padaku, pria mana yang tidak sadar diri, hari ini aku akan membuat dia tahu kenapa bunga begitu merah." Si gendut Toms tampak bangga, mengulurkan tangan dan menunjuk ke arah Reka. Keiko segera memimpin bawahannya, berjalan menuju Reka dengan sekuat tenaga. Setelah berjalan 2 langkah, Keiko berhenti tiba-tiba dan berbalik untuk mengingatkan si gendut Toms, "Jangan lupa transfer 10 miliar ke rekeningku." Si gendut Toms berkata, "Jangan khawatir, aku akan mengatur pembayarannya sekarang." Setelah itu, si gendut Toms mengeluarkan ponsel dan menghubungi bagian keuangannya. Keiko memimpin anak buahnya pergi mengepung Reka. Elisa tidak pernah melihat pertempuran besar ini, dia sangat ketakutan hingga tidak berani untuk menghela napas. Namun, dia masih mengumpulkan keberanian untuk membela Reka. "Kalian jangan dengarkan dia berbicara omong kosong. Sebenarnya, kami adalah korban." Keiko mencibir, "Korban? Haha, aku tidak melihat luka di tubuh kalian, tetapi sebaliknya wajah wanita temanku ada bekas tamparan." "Hei, tunggu sebentar, kenapa kamu terlihat begitu familiar?" Keiko menatap Reka dengan cermat, setelah mengidentifikasinya beberapa waktu, dia juga tidak ingat dengan identitas Reka. Dia bertanya, "Apakah kita pernah bertemu satu sama lain? Siapa namamu?" Reka tidak menjawab langsung, tetapi berkata, "Jika saudaraku melihat kalian ingin berkelahi, pasti akan sangat bersemangat." Keiko bingung saat mendengar ini, "Saudaramu? Siapa saudaramu? Kenapa harus bersemangat saat melihat kita berkelahi?" "Reka, saudara seperjuangan." Semua orang dengan hormat memanggilnya Kak Wolf. "Kak Wolf. Bersemangat saat melihat kita berkelahi." Wah, jangan-jangan yang dia maksud itu adalah Lone Wolf, pria galak yang memperlakukan pertempuran sebagai satu-satunya kesenangan dalam kehidupan dewasa. Lone Wolf kecanduan berkelahi seperti nyawanya, benar-benar kecanduan. Jika berkelahi dalam pertempuran kelompok, orang pertama yang menyerang pasti dia. Pria di depannya mengaku sebagai kakak tertua Lone Wolf, ini berarti, dia adalah Tuan Valkyrie. Pimpinan Underworld Kota Geffen, Tuan Valkyrie. Melihat garis wajahnya, benar-benar terlihat sedikit mirip. Wah, pantas saja begitu familiar. Kenyataan ini membuat Keiko terjatuh di tempat. Siapa Tuan Valkyrie? Manusia dewa yang memenangkan aset underground kota Midgard dengan kekuatan seorang diri, kakak tertua mereka. Ya Tuhan, kenapa bisa menyinggung manusia dewa ini? Ini seperti mengarah moncong pistol ke diri sendiri. Kedua kaki Keiko langsung lemas, dan dia langsung berlutut di tanah. "Tuan Valkyrie, aku pantas mati,
Aku yang tidak punya otak sehingga aku telah menyinggungmu. Aku brengsek. Tuan Valkyrie, kamu orang terhormat yang berhati besar, jangan permasalahkan hal ini denganku. Begitu mendengar kata Tuan Valkyrie, sekelompok anak buahnya juga menjadi panik. Tuan Valkyrie, itu adalah kakak tertua mereka, bahkan dia adalah idola di hati mereka, manusia dewa. Kenapa bisa sampai menyinggung Tuan Valkyrie? Ini lebih menakutkan daripada menyinggung Raja Yama. Sekelompok anak buah itu juga berlutut dan memohon ampun. Hah! Semua orang yang menyaksikan ini terdiam di tempat.